Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita awali ibadah kita dengan tema membenci dosa, mengasihi pendosa. Kami undang untuk bangkit berdiri. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Pujilah Tuhan, hai segala buatannya, di segala tempat kekuasaannya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Yesus mengajarkan kita untuk membenci dosa. Namun, ia juga mengajarkan cara yang berbeda dalam memperlakukan pendosa. Ia mengasihi pendosa meski membenci dosa yang mereka lakukan. Alih-alih membenci dan menjauhi mereka, Yesus membuka ruang persahabatan dengan para pendosa.
sehingga akhirnya mereka menemukan kasih Allah yang membuat mereka bersukacita dan mengalami perubahan hidup. Seperti kesaksian Rasul Paulus dalam 1 Korintus 14 ayat 9 sampai 10b, karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Lihatlah, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jika kau dengar, bukalah pintu bagiku. Ku akan masuk di rumahmu. Aku datang masuk di rumahmu. Aku datang makan bersamamu, dan engkau diam bersamaku, bersamaku selamanya. Dengarlah suara Yesus, bukakan pintu dan sambutlah. Jangan berdalih, siapkan jiwa ragamu. Sambutlah Dia, Raja mulia. Dia baik, penuh kasih sayang. Dia lembut, penuh kemesraan. Juru selamat bagi manusia. Juru selamat manusia. Dalam media sosial, setiap hari kita disuguhkan berita-berita tentang kekerasan, ketidakadilan, penganiayaan, pelecehan, keegoisan yang memakan korban orang lain. Komentar pun bermunculan dan biasanya didominasi oleh reaksi kemarahan yang mengatakan ingin balas memukul, ingin balas menyakiti, bahkan menghabisi nyawa mereka yang melakukan kejahatan itu. Bukankah Yesus memberi pengampunan kepada para pendosa? Bukankah Ia sendiri merangkul para pendosa dengan kasih-Nya dan dengannya mengubah kehidupan mereka? Mari kita mengakui segala dosa dan pelanggaran kita di hadapan Allah. Kita berdoa secara pribadi. Mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, inilah doa pengakuan dosa kami ya Tuhan. Engkau sendiri yang ampuni kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Lihatlah Dia prihatin menunggu aku dan kau.
Jika kita datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati, serta mengaku segala dosa di hadapannya, maka Tuhan akan mengampuni kita oleh karena kasih-Nya. 2 Tesalonika 2 ayat 13b sampai 14 berkata, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Untuk itulah Ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan, sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Bersukacita selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Di dunia yang penuh cemas antara sesamamu, hiduplah saleh dan benar, nyatakan Yesus dalammu. Nyatakan Yesus dalammu. Nyatakan Yesus dalammu. Sampaikan firman dengan hati teguh. Nyatakan Yesus dalammu. Hidupmu kitab terbuka, dibaca sesamamu. Apakah tiap pembacanya melihat Yesus dalammu? Nyatakan Yesus dalammu. Nyatakan Yesus dalammu. Sampaikan firman dengan hati teguh. Nyatakan Yesus dalammu. Hiduplah kini baginya, berjiwa tetap teguh. Bimbinglah
saudara sekalian, kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau Engkau ada di dalam kami, karena hanya dengan cara demikian kami dapat hidup bersinar di tengah dunia yang gelap ini. Kami mampu menunjukkan apa yang disebut sebagai kebenaran, dan kami mampu memperjuangkan apa yang Kau perjuangkan. Maka Tuhan, tolonglah, tinggallah di dalam diri kami, sehingga semakin hari semakin besar juga semangat kami untuk menyatakan Engkau yang tinggal di dalam diri kami, dan orang-orang di sekitar kami tahu siapa Engkau, Allah dan Juru Selamat yang hidup. Tolong kami ya Tuhan di tengah kelemahan kami. Biarlah Roh-Mu yang kuduslah yang melingkupi kami. Demi nama-Mu kami memohon pertolongan-Mu. Amin. Pembacaan kitab Yesaya 1 ayat 10 sampai 18. Dengarlah firman Tuhan, hai pemimpin-pemimpin manusia Sodom. Perhatikanlah pengajaran Allah kita, hai rakyat manusia Gomora. Untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak? Firman Tuhan, aku sudah jemu akan korban-korban bakaran berupa domba jantan, dan akan lemak dari anak lembu gemukan, darah lembu jantan dan domba-domba dan kambing-kambing jantan tidak kusukai. Apabila kamu datang untuk menghadap di hadiratku, siapakah yang menuntut itu daripadamu, bahwa kamu menginjak-injak pelataran bait suciku? Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kekejian bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan Sabat, atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya, karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Perayaan-perayaan bulan barumu dan pertemuan-pertemuan yang tetap, aku benci melihatnya. Semuanya itu menjadi beban bagiku. Aku telah payah menanggungnya. Apabila kamu menadakan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya, sebab tanganmu penuh dengan darah. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik. Usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam. Belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Marilah, baiklah kita berperkara. Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Kau berlindunganku, Kau jaga hidupku dari kesesatan, sehingga ku lemas dan bersoraklah.
semua pelanggarannya telah Tuhan ampuni. Bahagialah orang yang tak berjiwa penipu, yang tiap kesalahannya tidak diperhitungkan. Kau perlindunganku, Kau jaga hidupku dari kesesakan, sehingga ku lepas dan bersoraklah. Tulang-tulangku lesu selama berdiam diri, karena sepanjang hari terus aku mengeluh, karena siang malam tanganmu menekanku. Bak musim panas yang terik, oh keringlah sungsungku. Kau perlindunganku, Kau jaga hidupku dari kesesakan, sehingga ku lepas dan bersoraklah. Ku ungkapkan dosaku, tidaklah ku sembunyikan. Ya Tuhan, ku akui pelanggaranku semua. Lalu Kau ampuni semua kesalahan, setiap kesalahan oleh karena dosamu. Kau perlindunganku, Kau jaga hidupku dari kesesakan, sehingga ku lepas dan bersoraklah. Orang-orang yang saleh, berdoalah kepadamu selagi engkau dapat ditemui umatmu. Maka sesungguhnya di waktu datang banjir, terjadi banjir yang besar, itu tak melandanya. Kau perlindunganku, Kau jaga hidupku dari kesesakan, sehingga ku lepas dan bersoraklah. Pembacaan Surat 2 Tesalonika 1 ayat 1 sampai 4, dilanjutkan ayat 11 sampai 12. Dari Paulus, Silwanus dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika di dalam Allah Bapa kita dan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara, dan memang patutlah demikian,
karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu, sehingga dalam jemaat-jemaat Allah kami sendiri bermegah tentang kamu karena ketabahanmu dan imanmu, dan dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu derita. Dilanjut ayat 11. Karena itu kami senantiasa berdoa juga untuk kamu, supaya Allah kita menganggap kamu layak bagai panggilannya, dan dengan kekuatannya menyempurnakan kehendakmu untuk berbuat baik dan menyempurnakan segala pekerjaan imanmu, sehingga nama Yesus Tuhan kita dimuliakan di dalam kamu dan kamu di dalam Dia, menurut kasih karunia Allah kita dan Tuhan Yesus Kristus. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan ketiga diambil dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Lukas 19 ayatnya yang pertama sampai 10. Zakeus. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat itu bersungut-sungut katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Allah, memelihara dan melakukannya. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu. Sehat? Apa kabar? Baik. Sudah lama ya kita nggak jumpa. Kita hari ini mau belajar soal membenci dosa, mengasihi pendosa. Ini adalah dua bagian yang terpisah, tapi harus dilakukan secara berurutan. Karena kita tidak akan mampu mengasihi pendosa kalau kita tidak membenci dosanya terlebih dahulu. Jadi kita mau belajar hari ini bagaimana kita bisa membenci dosa, atau kenapa kita harus membenci dosa, baru kita mampu mengasihi pendosa. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, pertama-tama tentu kita harus tahu kenapa dosa harus dibenci. Kalau menurut Bapak Ibu, saudara-saudara, kenapa ya dosa harus dibenci? Pasti ada alasannya kan? Kita nggak mungkin membenci sesuatu tanpa alasan. Kalau membenci sesuatu tanpa alasan artinya ada yang nggak beres gitu ya. Mungkin jangan-jangan nggak waras. Tapi kita harus tahu dulu kenapa ini harus dibenci. Dosa itu harus dibenci kenapa? Kalau nggak akan bisa. Kalau kita bilang ya memang dari sononya begitu gitu, atau ya Tuhan minta kita membenci dosa, tapi kenapa? Why? Menurut Bapak Ibu kira-kira kenapa? Coba kita pikirin dulu deh sebentar. Setengah menit aja, asal jangan bobo. Asal jangan ngantuk terus tidur gitu ya. Kira-kira kenapa Bapak Ibu? Coba pikirin deh sebentar.
Kenapa? Tuhan gak suka. Nah ya itu karena tadi Tuhan gak suka, jadi kita harus benci begitu ya. Nah kalau Tuhan gak suka tapi kita suka gimana? Nah itu jadi persoalan tuh nanti ya. Akhirnya kita, aduh Tuhan kan yang gak suka kan Tuhan, tapi saya suka nih masalahnya. Tapi itu menjadi satu jawaban yang tepat juga, yang tapi masih harus kita gali lagi. Kenapa dosa itu harus dibenci? Nah Bapak Ibu, kalau kita mau melihat fakta tentang dosa, kita akan menemukan beberapa fakta. Pertama adalah karena dosa itu berkuasa, sangat berkuasa. Dosa itu mengikat secara luar biasa, sehingga apa? Sehingga tidak ada satupun manusia di sepanjang sejarah sejak manusia ada itu bisa melawan dosa. Adanya jatuh lagi ke dalam dosa, jatuh lagi ke dalam dosa. Dan tadi yang menggunakan kata jatuh ke dalam dosa, artinya dosa itu membuat kita turun derajatnya dan bukan naik. Jadi kita menemukan alasan pertama ya, kenapa dosa harus dibenci. Karena dosa menurunkan derajat kita ya. Bapak Ibu, ada gak yang mau diremehkan? Gak ada ya. Gak ada yang mau diremehkan, gak ada yang mau direndahkan. Nah dosa itu membuat kita direndahkan Bapak Ibu. Dosa itu membuat status kita jadi lebih rendah dari sebelumnya. Semakin banyak berbuat dosa, semakin rendahlah status kita. Dan kita gak mau tentunya. Tidak ada manusia yang mau direndahkan dan mengalami penurunan status, penurunan harga diri. Ada juga harga dirinya yang kalau bisa makin tinggi, makin tinggi, makin tinggi. Tapi dosa itu menurunkan harga diri. Bukan berarti jadi rendah hati, beda. Tapi kita akan semakin rendah statusnya, kualitas hidupnya dan lain sebagainya. Nah, karena tidak ada satupun manusia sepanjang masa yang mampu mengalahkan kuasa dosa, dan hanya dikalahkan oleh Yesus, makanya Yesus turun ke dunia. Tidak ada satupun yang mampu mengalahkan dosa, karena tadi kuasanya begitu besar. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita bicara soal kuasa dosa, maka kita juga harus melihat hal yang berikut, yaitu adalah kalau dosa begitu berkuasa, apa yang membuat dia begitu berkuasa? Kenapa dia menjadi sesuatu yang begitu berkuasa? Bagaimana sih cara iblis kemudian membuat dosa itu begitu mengikat? Bahkan mengikatnya juga bukan seperti rantai. Kalau kita diikat sama rantai, kita diborgol lah gitu ya, kita ditangkap polisi lalu diikat, kan kita merasa tidak nyaman. Tapi kenapa ketika kita melakukan dosa dan semakin sering dosa itu dilakukan, makin nyaman kita? Bapak Ibu mungkin pernah ingat pertama kali bikin dosa, entah itu di masa kanak-kanak begitu ya, ketika TK atau SD mulai pertama kali bohong, rasanya gimana? Kan deg-degan. Begitu udah 2 kali, deg-degannya mulai hilang gak? Kayak mulai hilang. Ketika 3 kali, akhirnya jadi gampang kan berbohong. Dengan mudah kita berbohong. Begitu juga ketika anak-anak kita mulai mencontek. Mencontek 1 kali ketakut sama guru, tapi ketika udah 2 kali, 3 kali, 4 kali, bahkan mereka bisa menemukan cara-cara yang sangat efektif untuk mencontek gitu ya. Apalagi di zaman sekarang yang teknologinya luar biasa. Kalau handphone gak dikumpulin sama guru, wah itu jadi cara yang sangat efektif untuk mencontek gitu ya. Kenapa ketika dosa dibilang berkuasa, bagaimana cara iblis membuat kita itu jadi terlena di dalam dosa? Ini yang perlu kita perhatikan. Bapak Ibu, iblis itu punya cara yang begitu licik. Paling enggak kita menemukan 3 cara dia yang berulang di sepanjang sejarah manusia. Berulang Bapak Ibu, saya harus garis bawahi. Berulang di sepanjang sejarah manusia. Iblis menggunakan 3 cara ini. Yang pertama adalah dia membuat kita meremehkan dosa. Bapak Ibu pernah enggak kita meremehkan dosa? Meremehkan dosa tuh misalnya hal sederhananya seperti orang keracunan gas CO2. Gas CO2 itu kalau kita menghirup O2, keluarin CO2 gitu ya. Ada bau nggak Bapak Ibu? Gas CO2? Nggak ada bau. Dan banyak orang keracunan CO2 karena pertama tidak berbau. Bahkan banyak orang-orang yang bunuh diri itu pakai gas CO2 dengan cara masukin gas CO2
entah dari knalpot atau misalnya dibikin di ruang tertutup begitu ya, nggak ada baunya sama sekali, tapi lama-lama kita nge-fly Bapak Ibu. Itu yang dilakukan dosa. Awalnya nggak berasa, tapi lama-lama kita jadi konslet. Iblis membuat kita meremehkan dosa. Caranya gimana? Misalnya dengan kita mengatakan, ini mah dosa kecil, gak ada apa-apanya lah, ini mah dosa kecil, saya kan gak pakai dosa besar, saya gak melakukan dosa besar. Ketika kita mengatakan ini dosa kecil, kita sedang meremehkan dosa. Karena yang kecil itu bisa jadi besar. Kalau kita punya luka kecil, kita korek terus gitu ya, lama-lama infeksi, lama-lama jadi besar, lama-lama bisa jadi borok. Kalau dia ada penyakit diabetes, bahkan bisa sampai diamputasi. Awalnya apa? Kecil. Dan bahkan awalnya mungkin gara-gara salah gunting kuku. Saya punya tetangga dulu, rumah di depan rumah, kakinya busuk sampai ke dengkul, sampai akhirnya harus diamputasi. Tapi sebelum diamputasi dia meninggal akhirnya. Gara-gara apa? Gara-gara gunting kuku kependekan. Sesimpel itu loh Bapak Ibu. Tapi ya karena memang dia punya diabetes, gunting kuku kependekan, lalu kan ada luka tuh kecil. Dia pakai sepatu, dia pakai sendal, dia nggak terlalu pikir ini bentar lagi juga kering gitu ya. Tapi itu awalnya dari meremehkan luka yang kecil. Ini mah dosa kecil, nggak akan jadi besar. Jangan salah Bapak Ibu, iblis justru mulainya dari yang kecil. Kalau dari yang besar mah orang takut. Kita ngambil duit pertama kali kan nggak mungkin langsung 100 juta Bapak Ibu gitu ya. Ngambilnya dari apa? Cepet, gopek gitu kan ya. Lama-lama baru banyak. Kalau langsung besar pasti takut. Mulainya dari yang kecil. Atau ketika kita misalnya mulai bilang begini, saya kan bohong untuk kebaikan. Pernah nggak ngomong begitu? Saya kan bohong, tapi kan ini untuk kebaikan orang. Kalau saya jujur nanti orang tersakiti. Yesus bilang kalau ya katakan ya, kalau tidak katakan tidak. Dan kita mulai meremehkan kuasa dosa di sini. Bohong itu tetap bohong. Nggak ada yang namanya bohong untuk kebaikan atau bohong putih. Nggak ada. Yesus bilang ya, katakan ya. Tidak, katakan tidak. Selebihnya berasal dari setan. Ketika kita mulai meremehkan dosa yang kecil, ataupun kita merasa bahwa motivasinya bukan untuk menyakiti, bahkan untuk menolong supaya dia atau orang lain tidak tersakiti, itu meremehkan dosa. Ada lagi gak contohnya? Ada Bapak Ibu. Ketika kita misalnya bilang, saya gak serius kok tadi ngomong, saya gak serius kok, gitu aja tersinggung. Ketika kita ngomong sama suami kita, sama anak kita, sama istri kita, sama orang tua kita, atau sama sahabat kita, gak sengaja nih kita mintanya ngomong kasar, atau bercandanya keterlaluan, atau kita bercanda gak mikir gitu ya. Itu kan sebenarnya satu sisi kita berdosa ya. Ketika kita menggunakan lidah ini tidak dengan hikmat gitu ya, itu kan sebenarnya dosa kecil gitu ya. Udahlah jangan kesinggung, gitu aja kesinggung. Kita sedang meremehkan kata-kata yang mungkin saja menyakiti orang lain dengan begitu dahsyatnya. Karena kita gak pernah tahu luka yang pernah dia alami, trauma yang dia pernah alami. Kita nyeplos aja begitu. Tanpa sadar kita sedang meremehkan dosa. Dengan juga mengatakan, gitu aja kok tersinggung. Dia kan bukan kita. Kalau dia tersinggung karena dia punya sejarah yang mungkin berbeda dengan kita. Tapi kita sangat meremehkan biasanya. Baper, dikit-dikit baper, dikit-dikit baper. Itu jangan-jangan kita sedang meremehkan dosa Bapak Ibu. Hati-hati. Bukan berarti si pendengar kita itu adalah orang yang baper atau sensitif. Tapi jangan-jangan memang karena kita meremehkan kuasa yang keluar dari mulut kita. Ingat Bapak Ibu, lidah itu berkuasa. Lidah itu berkuasa. Berkuasa untuk membangun, tapi berkuasa juga untuk menghancurkan. Lidah yang tidak bertulang ini berkuasa. Lalu kemudian, apa yang kedua caranya? Cara iblis adalah membuat kita menularkan dosa. Dosa itu gampang menular dan bahkan lebih gampang menular daripada bersin. Flu maksudnya. Orang hacih gitu ya. Ketika di sekelilingnya imunnya baik gitu ya, gak akan mudah tertular. Tapi kalau di musimnya begini pancaroba gitu ya, orang banyak banget sakit. Anak saya juga kena sakit, pilek gitu ya, batuk. Normal, hal yang biasa banget dialami gitu. Tapi dosa itu lebih mudah menular daripada virus pilek.
Gimana caranya? Misalnya gini, kita lagi baik-baik saja, lalu kita mendengar orang berkata kasar sama kita, langsung kesel gak? Langsung terprovokasi kan, hati kita langsung panas. Kita ngomong biasa aja, itu jangan digituin gitu ya. Apa sih? Kok lu mah ngomongin mulu gitu ya? Gue bosan ngedenger lu. Misalnya ini suami istri atau papa mama atau anak sama saudara gitu ya, keluarga. Langsung panas gak? Anak seorang ibu dikasarin sama anak langsung panas gak? Segitu cepatnya menular. Segitu cepatnya. Virus kadang-kadang butuh bereaksi dulu gitu ya, bakteri butuh bereaksi dulu. Kalau kita punya imun tadi nggak akan sakit. Tapi dosa itu secepat itu, hanya hitungannya detik Bapak Ibu. Begitu ngedenger suara nada yang lebih tinggi aja, wah kita langsung panas. Kita langsung merasa tersinggung, kita langsung merasa sakit. Begitu menularkannya. Selain itu menularnya ke yang lain. Misalnya, kalau sekali udah bohong, pasti ada bohong berikutnya. Misalnya kita bohong sama si A, pasti nanti kalau ada si B, ya kita mau gak mau kita harus bohong sama si B juga. Kalau enggak nanti si A merasa terbohongi, merasa dibohongi gitu kan. Jadi kita harus ngomong bohong juga sama si C. Si B, si C datang kucul, ya mau gak mau deh, berlipat ganda dah. Tadinya pengennya bohongnya cuma sama si A, sekarang sama si B, sama si C. Nanti nih A, B, C bilang apa yang kita bilang ke orang lain, makin nyebar gak tuh kebohongan? Ya, itulah berita hoax, bahayanya luar biasa. Dan dengan mudah kita juga menularkan berita hoax kan. Begitu keterima di WhatsApp kita langsung forward tanpa mengecek kebenarannya. Secepat itulah sekarang dosa menular. Dan yang paling mendekati dengan kuasa dosa, yang gampang sekali menular dan menjalar, yaitu penyakit kanker Bapak Ibu. Penyakit kanker itu punya sifat menjalar. Ketika dia ada di satu bagian, kalau tidak segera diambil, maka dia akan cepat sekali menjalar tanpa sepengetahuan orangnya. Tergantung memang jenis kankernya. Tapi banyak sekali kanker ganas justru ketahuannya langsung stadium 4. Nggak lewatin lagi stadium 1. Kecuali dia sering ngecek ke dokter. Lalu kemudian kalau ada perasaan yang tidak enak langsung dicek. Ada perasaan tidak enak langsung dicek. Ya. Tapi kalau yang ya tadi mulainya dari meremehkan, ini mah kayaknya sakit biasa lah, ini mah sakit biasa, tiba-tiba langsung dicek tuh udah stadiumnya udah stadium tinggi. Begitu heningnya dosa itu ditularkan seperti penyakit kanker, tiba-tiba udah stadium 4 aja. Merambat. Mulainya dari kesel, kita pelihara kesel, lama-lama jadi pikirannya untuk nyakitin orang. Ketika pikiran itu udah berkembang, mulai jadi kegiatan yang sangat kreatif untuk menyakiti orang. Berkembang, menular, berkembang. Dan itulah cara kerja dosa. Iblis membuatnya sedemikian rupa, sehingga kita gak gampang untuk keluar dari dalamnya. Dan iblis juga membuat kita menunda untuk memutus kuasa dosa. Ketika misalnya udah ada perasaan gak enak nih, harusnya ini saya tahu nih ini dosa. Yang kita lakukan apa? Biasanya melakukan pembenaran. Gak apa-apa lah, semua orang juga melakukan hal yang sama, kenapa saya harus berbeda? Itu kita sedang menunda untuk memutus kuasa dosa. Yesus mengatakan, kalau tangan kananmu berdosa maka potonglah. Edan ya, gile gitu ya. Kalau kita pikir, nih Tuhan tuh sadis banget, main potong aja. Maksudnya itu supaya sebelum merambat ke yang lain, potong. Tapi iblis membuat kita menunda. Gak apa-apa lah, besok aja baikannya. Suami istri bertengkar, tidur belakang-belakangan gitu ya. Awalnya sehari, lama-lama seminggu, lama-lama sebulan, setahun kemudian udah bisa ranjang. Karena gak diselesaikan. Karena apa? Menunda. Iblis suka sekali menunda. Berapa banyak dari kita yang suka menunda pekerjaan? Itu juga bagian dari dosa. Kalau kita ada pekerjaan yang harus diselesaikan hari itu, selesaikanlah, jangan ditunda. Ketika kita sudah terbiasa menunda, dosa pun diputusnya menunda. Nanti aja minta maafnya. Dia juga tahu kok saya lagi kesel kok, lagi bete. Sedangkan kalau kesel dipelihara itu makin lama makin besar.
kekesalannya. Karena kita punya kesempatan justru untuk menganakbiakan rasa kesal itu dengan apa? Dengan mengingat semua kesalahannya dihitungin satu-satu. Bahkan kalau udah lagi berantem tuh kan biasanya yang 10 tahun yang lalu pun bisa keluar lagi gitu ya. Padahal udah 10 tahun yang lalu gitu ya, udah dimaafin, harusnya mah udah lewat, tapi keluar lagi ketika kita nggak buru-buru putus. Ini cara iblis untuk mengikat kita terus-menerus di dalam dosa. Membuat kita meremehkan dosa, membuat kita menularkan dosa, dan membuat kita menunda untuk memutus kuasa dosa. Ketika udah mulai ada rasa tidak nyaman, katakan, saya tidak mau. Harusnya begitu. Bukan ya udahlah nggak apa-apa, besok aja, lusa aja, minggu depan aja, bulan depan aja. Jangan ditunda. Semakin kita banyak menunda, semakin dosa itu kuat mengikat kita. Nah, efeknya apa? Ketika kita terikat oleh kuasa dosa, ada 3 lagi efeknya. Pertama, hidup gak tenang. Awalnya memang gak tenang Bapak Ibu. Ketika kita melakukan dosa pertama kali, kita gak tenang. Tadi, aduh gimana ya, takut gitu ya. Deg-degan, takut ketahuan. Lalu kemudian ketika hidup tidak tenang, kita mulai merasa gak nyaman. Bapak Ibu, saya berapa kali kemarin waktu cuti sabatika, saya pergi ke daerah-daerah sampai ke desa-desa sampai ke Merapi menggunakan GPS saja karena saya memang pergi sendiri, saya pakai motor dan GPS-nya karena nggak pakai mobil jadi saya nggak bisa taruh di motor, saya masukin headset, saya pakai headset, saya taruh handphone saya di tas saya gitu ya. Dan kadang-kadang kan kalau sinyalnya lagi jelek atau GPS-nya lagi mati nyambung begitu ya, itu suka terlambat begitu ya. Harusnya udah belok kiri, kita udah 2 meter ke depan, dia bilang baru belok kiri, terus dia bahkan cari rute berikutnya. Makin pusing tuh ngedengerinnya. Tapi yang menarik adalah ketika saya menggunakan headset itu, lalu saya dibawa sama Google Map ke jalan yang super kecil Bapak Ibu. Mungkin ini adalah jalan potong terpendek sih gitu ya, karena memang saya carinya adalah yang terpendek supaya gak terlalu lama gitu perjalanannya. Tapi ini kok super kecil ya, udah super kecil kok batu-batu, terus naik turun gitu ya. Naik turun nih, kalau saya bilang kalau pakai mobil saya kagak bakal bisa muter ini mah, karena cuman 1 mobil dan itu udah ngepas banget. Untungnya pakai motor, jadi kalau mau salah jalan gitu ya, puter ya udah balik lagi lah ya ke atas lagi. Ketika saya mulai masuk, mulai masuk jalan yang kecil, saya mulai nggak percaya sama GPS saya. Saya berhenti, saya keluarin HP-nya, bener kok. Tapi kok jalannya begini ya? Masukin lagi, jalan lagi, kok makin kecil gitu ya? Kok makin jelek? Ke arah Merapi itu banyak banget jalan-jalan yang masih jelek Bapak Ibu. Berhenti lagi, ngeluarin HP lagi, bener kok nih daerahnya gitu ya. Hidup mulai nggak tenang. Dan seperti itulah dosa. Dosa membuat kita out of track Bapak Ibu, keluar dari jalan utama, jalan yang membuat kita tenang. Dosa membuat kita keluar dari jalan yang utama ke jalan kecil berbatu nggak jelas begitu ya. Walaupun kalau GPS masih bisa dipercaya, tapi dosa kan nggak bisa dipercaya. Tapi gitulah rasanya nggak tenang. Dikit-dikit takut, bener nggak ya? Ini bener nggak ya? Kalau udah tahu nggak bener, lebih baik tadi potong. Hidup tidak tenang adalah efek kuasa dosa. Dan hidup tidak tenang itu akhirnya bisa bukan hanya sekedar kalau kita selama perjalanan gitu ya pakai GPS gitu ya, pakai Google Map. Begitu udah nyampe di tujuan, tenang. Oh bener kok ini. Tadi memang mungkin dicariin yang paling pendek. Tapi masalahnya kita tiba sampai tujuannya ini kan berpuluh-puluh tahun. Sampai tujuannya adalah rumah Bapak. Jadi bisa-bisa dibilang sepanjang hidup kita itulah kita nggak ngerasa tenang. Kalau hanya sekedar perjalanan 2 jam, 1 jam, nggak tenang nggak masalah. Tapi kalau sepanjang hidup kita nggak tenang, adanya apa? Stres Bapak Ibu. Stres. Hormon-hormon stres kita keluar terus, lama-lama apa? Badan pada sakit. Hidup tidak tenang itu bisa membawa begitu banyak penyakit. Yang kedua, malu. Kalau orang udah pernah berdosa, pasti malu ketahuan. Kalau udah malu, ada kalanya malunya itu bukan karena dihakimi oleh orang-orang di sekeliling kita. Suami kita mungkin udah nggak menghakimi kita lagi, nggak nyalahin kita lagi, ya udah nggak apa-apa.
Istri kita juga bilang mungkin, udah papa gak apa-apa. Orang tua kita juga mungkin bilang, udah gak apa-apa kok, gak apa-apa, nanti jangan begitu lagi ya. Tapi kita dihakimi lebih banyak oleh siapa? Diri sendiri. Udah dimaafin nih, udah dimaafin, tapi kita begitu udah ngeliat, oh jangan-jangan dia berpikir ini tentang saya, jangan-jangan dia berpikir ini tentang saya, jangan-jangan dia begini, jangan-jangan dia begitu. Capek gak hidup begitu? Capek. Karena malu kita merasa dihakimi dan seringkali bukan oleh orang lain, tapi oleh diri sendiri. Dan ketika sudah dihakimi oleh diri sendiri, kita mundur dari pelayanan. Berapa banyak orang ketika udah mulai salah, mundur dari pelayanan, keluar dari gereja. Udah ketahuan nih, nanti gak enak nih ketahuan satu jemaat, apalagi kalau jemaatnya kecil gitu ya. Begitu udah ketahuan satu jemaat, udah keluar aja deh, daripada nanti bikin malu satu keluarga. Keluar gak tahu juga kemana, bahkan mungkin gak masuk jemaat lain gitu ya. Kalau masuk jemaat lain nanti bikin salah lagi, ketahuan lagi, keluar lagi, udah kayak kutu loncat, begitu terus loncat, nggak berakhir loncatnya. Dan kita mulai mati, karena kita tidak ada di tengah persekutuan yang bisa membangun kita, yang mengingatkan kita, menasehati kita. Lama-lama mulai makin mati, atau mungkin mati yang kedua adalah ketika kita udah dihakimi, iya memang gue masalah, udah emang gue salah, dari dulu mah emang gue nggak bisa berubah, emang begini. Akhirnya membiarkan. Ya udah mau begini, mau terima gue silahkan, nggak terima silahkan. Mau terima ini gue apa adanya. Mati lama-lama, mati rasa. Urat malunya udah putus kalau katanya. Kalau banyak orang bilang urat malunya udah putus. Dan itu jadi berbahaya. Karena orang yang sudah tidak punya rasa malu, maka hidupnya makin lama pasti akan makin turun. Seperti tadi kuasa dosa itu menurunkan banyak hal. Dan semuanya itu ternyata ada dalam kehidupan Zakeus, Bapak Ibu. Bahwa dia awalnya mungkin meremehkan. Dia kan jadi kepala tuh, kepala pemungut cukai. Mungkin awalnya gak langsung jadi kepala. Awalnya jadi apa? Jadi pegawai yang paling biasa, paling rendah. Ngambilinnya ya cukai yang sedikit-sedikit. Lama-lama dia bilang, wah ini lumayan nih kalau saya tambahin gitu ya. Misalnya dia harusnya membayar pajak itu 20%, saya tambahin jadi 25%, lumayan 5%-nya buat saya gitu ya. Pelan-pelan lama-lama dia makin kaya. Dan karena makin kaya pengaruhnya makin besar, akhirnya dia jadi kepala. Jadi gak mungkin orang tuh langsung jadi kepala. Pasti semuanya jadi dari kecil dulu. Dari kecil, tapi karena tadi terbiasa, oh ternyata enak ya ngambilin cukai dari masyarakat, nambahin, lama awalnya 1%, 2%, 3%, 5%, sampai 100%, 2 kali lipat dari yang ditagih dari pemerintah Roma. Bisa aja itu terjadi. Dan itu yang terjadi kenapa orang para pemungut cukai itu dibenci. Sebetulnya bukan karena cukai Romanya, tapi karena dia melipat gandakan cukainya itu. Dan itu terjadi pada bangsa Indonesia sekitar tahun 1800-an. Itu nanti di kisah yang lainnya Bapak Ibu ya. Tapi itu terjadi di tengah bangsa Indonesia. Ada orang-orang yang dipakai oleh penjajah untuk mengambil cukai dan bahkan melipat gandakan cukainya sehingga terjadi kebencian antara satu pihak, satu kelompok dengan kelompok yang lain. Dan ketika itu ada di Zakeus, itu juga ada di kita Bapak Ibu. Kita juga sebenarnya mengalami hal yang sama. Sama seperti Zakeus. Mulai karena meremehkan, kita mulai menularkan. Makin banyaklah orang-orang yang mengikuti jejak kita. Zakeus juga namanya dia kepala, pasti punya bawahan. Bawahannya juga pasti mengikuti jejak dia. Suatu saat menggantikan dia jadi kepala dan lain sebagainya. Tapi ketika dia berjumpa dengan Yesus, apa yang dilakukan Yesus? Yesus menerima dia. Yesus mencoba menolong Zakeus untuk memutus kuasa dosa. Ini adalah sel kanker Bapak Ibu. Sel kanker di Google saya cari bentuknya begini. Jadi ada bulat, lalu kemudian ngerambat. Nanti makin lama makin banyak rambatannya. Yang jaring-jaring pinggirnya ini makin lama makin lebar, ngerambat kemanapun, ke sistem saraf dan lain sebagainya. Bagaimana cara memutus dosa? Mulai dengan katakan tidak. Zakeus mulai dengan mengatakan tidak pada dosa dan mulai mengatakan ya pada Tuhan.
Taunya dari mana? Karena dia punya rasa keinginan tahu untuk mencari Yesus. Orang yang mulai mengatakan tidak sama dosa, dia harus mengatakan ya pada yang lain. Nggak bisa kalau oke, saya nggak mau dosa, saya katakan tidak sama dosa, lalu nggak cari Yesus. Nggak mungkin bisa. Nggak mungkin bisa. Kenapa? Karena hanya Yesus yang bisa memutus kuasa dosa. Jadi kalau kita mau mengatakan tidak terhadap dosa, maka kita harus mengatakan ya sama Yesus. Buru-buru kabur Bapak Ibu. Buru-buru kabur ke Yesus. Karena hanya Yesus yang bisa menyelamatkan kita dari jeratan akar-akar kanker dosa. Dia mulai tahu ada yang gak beres dari hidupnya. Dan dia tahu siapa yang kira-kira bisa menolong dia. Dia cari, dia kejar Bapak Ibu. Kejar Yesus. Ketika kita mulai tahu bahwa aduh bentar lagi nih saya bisa melakukan dosa nih. Saya bisa lebih nurut sama bos saya nih. Lebih nurut sama orang di sekitar saya daripada sama Tuhan. Buru-buru berdoa, Tuhan tolong saya. Itu caranya. Itu cara efektif loh Bapak Ibu. Cara yang sangat efektif. Bukan sekedar bilang no. Gak bisa. Dosa gak bisa digituin. Langsung buru-buru berdoa. Tuhan, saya gak mau melakukan ini. Tuhan, saya tahu ini salah. Tolong saya. Itulah cara kita mengatakan tidak. Dimanapun, di kantor, di jalan, ketika kita udah mulai nih, ada di jalan kita lagi nyetir, lalu kemudian ada orang yang nyalip, rasanya panas, pengen nyalip pulang begitu kan ya. Tuhan tolong jangan biarkan saya nyalip lagi. Kenapa? Karena kalau salip-salipan gak akan berhenti sampai ketangkep polisi, kalau enggak sampai tabrakan. Benar gak? Coba bapak-bapak kalau yang masih muda begitu ya, kalau disalip tuh kalau nggak berhenti gitu ya sampai diklaksonin atau buka kaca mungkin belum puas ya. Memang tergantung tipe bapaknya sih gitu ya. Nggak semua bapak begitu, tapi rata-rata begitu gitu ya. Kalau nggak sampai buka kaca sampai diklaksonin dianya ngalah, nggak diem, udah salip-salipan terus. Apalagi kalau di tol. Berapa kali kemarin ada video pengemudi motor kesenggol dikit sama mobil, digeplak ininya. Apa spionnya gitu kan, digeplak. Ada yang sampai patah, dipukul gara-gara apa? Emosi. Jadi mulai katakan tidak dengan cara apa? Bukan enggak, saya enggak mau. Enggak. Tuhan tolong. Jangan biarkan saya dikuasai oleh emosi saya. Itu adalah cara kita mengatakan tidak. Kedua, potong. Mulai alihkan. Kan kita gak mungkin dong tangan kita berdosa potong, tangan yang satu berdosa potong, lama-lama buntung Bapak Ibu semua dari atas sampai bawah. Mata berdosa cunggil, lama-lama gak ada kita punya indera, habis semuanya. Tapi dengan bagaimana cara memotong adalah dengan kita kemudian mengalihkan pikiran kita. Mulai berdosa di pikiran yang mulai negatif, alihkan. Dengan apa? Lakukan aktivitas yang lain yang punya dampak positif. Kita mulai khawatir. Usia-usia tertentu itu penuh dengan kekhawatiran. Menjelang pensiun, menjelang meninggal, lansia, itu banyak kekhawatiran. Ketika mulai khawatir, daripada itu merusak kita punya pikiran, lebih baik kita yaudah, saya keluar aja. Jalan keliling kompleks, olahraga, atau cari sesuatu yang bisa dikerjakan. Di dapur ada telur, saya masak telur aja, saya makan. Alihkan Bapak Ibu. Itu cara kita memotong. Karena nggak mungkin kita langsung motong. Ada pikiran negatif di sini, mau motong gimana? Potong penggal kepala, atau potong otak? Kan nggak mungkin Bapak Ibu ya. Alihkan, mulai mengalihkan. Ketika kita tahu bahwa itu buruk, alihkan. Cari sesuatu yang positif. Itu cara kita memutus kuasa dosa. Nggak gampang, butuh latihan. Ini butuh menciptakan habit yang baru. Dan yang ketiga adalah jadilah sekutu Allah. Jadilah sahabat Allah. Allah dalam arti begini, kalau saya diperhadapkan seperti ini pada situasi, kalau Yesus ada di tempat saya, bagaimana dia melakukannya? Tempatkan Yesus di dalam kita. Seperti lagu tadi. Nyatakan Yesus dalam kita. Nyatakan Yesus dalam kita. Tuhan, kalau Tuhan menghadapi persoalan yang sama dengan saya, apa yang Engkau akan lakukan? Apa yang akan Engkau lakukan? Jadi sekutu Allah. Pikirkan apa yang Allah pikirkan. Bukan memaksa Allah untuk memikirkan apa yang kita pikirkan. Sebaliknya, kita memikirkan apa yang Allah pikirkan.
Itu cara kita memutus kuasa dosa. Nggak gampang Bapak Ibu. Karena dosa itu bisa ada, godaan itu bisa datang kapanpun, ketika kita siap ataupun kita tidak siap, gitu ya. Tapi kalau kita percaya Allah itu menolong kita, maka kita akan menjadi orang-orang yang tidak akan pernah bisa ditelan oleh singa yang mengaum-ngaum, yang siap untuk menelan orang yang bisa ditelannya. Jadilah sekutu Allah. Pikirkan apa yang Tuhan pikirkan. Tuhan mau kita melakukan apa, Tuhan mau memutuskan apa. Kalau kita diperhadapkan sama bos yang ampun-ampun, sama atasan yang aduh ini kok suruhnya gue berdosa terus gitu. Kalau Tuhan ada di situ, apa yang Tuhan akan lakukan? Jadilah dulu sekutu Allah. Kenapa? Karena kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Gak ada. Kita imani gak dulu ayat itu? Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Gak ada. Ada amin Bapak Ibu? Ada amin Bapak Ibu? Amin apa ada? Ada amin? Ada? Atau ada amin? Amin. Ada amin, saya nanya ada amin? Ada gitu ya. Tapi Bapak Ibu, kita aminin gak dulu ayat itu? Bahwa bila Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Kalau kita udah jadi sekutu Allah, maka Allah yang bela kita. Tapi kita kan seringkali takut. Tuhan, zaman engkau kan ujungnya mati. Kan gak mungkin kalau gue mati. Kalau saya dipecat, kalau saya diturunin pangkatnya, gak mudah memang. Tapi coba aja. Coba dulu. Kalau saya jadi sekutu Allah, siapa lawan kita? Allah yang akan bela saya. Selama kita tahu bahwa itu benar, pasti Allah akan bela kita. Saya punya teman seangkatan, dia bilang, wih gila, gue kerja sama orang gue pusing. Kenapa? Bukan pusing soal jam kerjanya, tapi gue disuruh bohong terus. Teman saya bilang begitu, gue disuruh bohong terus, gak sanggup nih gue begini. Akhirnya satu saat, gue bilang aja, gue tunjuk-tunjuk muka bos gue gitu ya. Wah lu gila juga gitu. Lu terus diapain? Dipecat kak? Akhirnya, enggak, malah diangkat gue. Diangkat levelnya. Padahal dia udah kesel banget. Dan bosnya bilang begini, baru kali ini saya digituin sama karyawan. Kamu kurang ajar luar biasa. Tapi justru saya percaya sama kamu. Dan bosnya mulai berubah. Amazing ya Bapak Ibu. Luar biasa ya. Dan itu bisa tidak hanya terjadi pada teman saya, tapi pada kita. Pada saya dan pada Bapak Ibu. Mau gak jadi sekutu Allah? Kalau kita jadi sekutu Allah, siapa lawan kita? Gak ada Bapak Ibu. Dan ketika kita jadi sekutu Allah, barulah kita bisa mengasihi pendosa. Kalau kita gak pernah jadi sekutu Allah, gak bakal kita mengasihi pendosa. Adanya kita akan menghakimi terus pendosa-pendosa. Kita akan terus menghakimi orang lain. Kita akan terus menghakimi diri kita. Kalau kita gak pernah jadi sekutu Allah. Karena ketika kita mengasihi Allah, kita jadi sekutu Allah, kita tahu bagaimana rasanya dikasihi oleh Allah yang begitu besar. Dan kita akan menuangkan kasih yang besar itu kepada orang lain. Membenci dosanya, bukan membenci pelakunya. Hanya dengan menjadi sekutu Allah, kita bisa mengasihi para pendosa. Karena kita juga adalah pendosa. Bapak Ibu ingatlah bahwa kuasa dosa begitu mengikat. Maka yang harus kita lakukan adalah mulai katakan tidak. Mulai katakan tidak. Mulai cari Tuhan. Mulai potong, alihkan terus. Kalau ada pikiran negatif, kalau ada perasaan negatif, emosi negatif, alihkan. Cari pekerjaan yang lain sehingga kita bisa mengeluarkan emosi yang lagi marah, lagi bete, lagi kesel untuk hal yang lebih produktif. Dan ikutilah cara berpikir Allah. What would Jesus do? Kalau Yesus diperhadapkan pada hal ini, bagaimana Yesus menghadapinya? Saya mau mengikut Yesus. Cara Yesus, pilihan Yesus, putusan Yesus. Maka Yesuslah yang akan jadi pembela saudara dan saya. Amin.
Sekarang marilah kita mengakui iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Haling langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur bahwa kami punya Allah yang mampu memutus kuasa dosa. Tidak ada satupun manusia di sepanjang zaman selama ribuan tahun sejarah manusia yang mampu memutus kuasa dosa. Tapi Engkau mampu melakukannya. Tuhan, ajar kami, tuntun kami, agar kami menjadi orang-orang yang tidak dikuasai dosa, tapi dengan kuasa-Mu kami menguasai diri kami, sehingga dosa tidak mampu merusak kami. Hanya dengan kuat kuasa-Mu Tuhan kami mematahkan kuasa dosa. Karena memang dengan beriman kepadamu kami tidak jauh dari dosa. Dosa terus mengintip, dosa terus mengincar kami. Bukan berarti ketika kami beriman kepadamu, kami percaya kepadamu, maka Engkau menjauhkan kami dari segala pencobaan dan dosa. Tapi kami akan memperkuat diri kami bersama dengan Engkau, sehingga tidak ada satupun dosa yang mampu menyerang kami, melumpuhkan kami dan mengikat kami, sehingga kami tidak bisa pergi darinya. Maka Tuhan, tolonglah kami. Tolong kami untuk bersikap tegas terhadap dosa, tidak membiarkan dosa-dosa kecil, dosa-dosa yang kami anggap kecil, remeh, temeh. Tapi Tuhan, ajar kami untuk setia pada perkara yang kecil, melakukan hal yang benar pada perkara-perkara yang kecil. Maka Tuhan akan menolong kami untuk bisa melakukan hal-hal yang benar pada perkara-perkara yang besar. Hari ini kami berdoa Tuhan untuk setiap pergumulan kami sebagai manusia melawan dosa setiap hari 24 jam. Engkau tahu betapa sulitnya menjadi seorang manusia ketika kami harus diperhadapkan dengan orang-orang yang juga menularkan dosa kepada kami, membuat kami berdosa. Atasan kami membuat kami berdosa, suami kami membuat kami berdosa, istri kami membuat kami berdosa, anak-anak kami membuat kami berdosa, dan orang tua kami juga membuat kami berdosa. Tuhan, tolonglah kami agar kami berhenti menularkan dosa, dengan pertama-tama memutus kuasa dosa itu di dalam diri kami. Tolong kami Tuhan, kami tidak mau meremehkan hal yang kecil, karena kami tahu hal yang kecil itu bisa menjadi besar. Maka Tuhan, kuatkanlah kami, setiap kami, anak-anak-Mu, jemaat GKI Kafling Polri, sehingga kami bisa menjadi orang-orang yang punya kekuatan untuk memutus kuasa dosa. Kami berdoa juga Tuhan untuk keluarga-keluarga, pernikahan-pernikahan yang sedang bergumul, orang tua yang bergumul di dalam mendidik anak, baru mendapatkan seorang anak, memikirkan juga bagaimana mengasuh anak, bergumul dengan pasangan mereka dengan pergumulan masing-masing, bergumul dengan pekerjaan mereka, dengan keadaan ekonomi mereka. Tuhan, tolong agar di tengah pergumulan itu mereka tidak jatuh dalam dosa. Karena dengan mudah iblis menyeret kami ke dalam dosa lewat pergumulan dan masalah. Maka Tuhan, tolonglah kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemerintah kami. Kami berdoa untuk presiden dan seluruh jajaran menteri kami yang juga adalah manusia biasa. Bukan manusia yang super, bukan manusia yang bebas dari dosa. Bahkan ada kalanya Tuhan,
Kami tahu di tengah pemimpin-pemimpin kami juga dosa mengikat dengan penuh kuasa. Maka Tuhan tolong agar para pemimpin kami juga sadar apa yang baik, apa yang benar, dan tidak memilih jalan yang salah, jalan yang keliru, sehingga bangsa ini menjadi bangsa yang semakin hari semakin baik. Kami berdoa Tuhan untuk pelayanan GKI secara lebih luas, baik itu di Pulau Jawa dan di pulau-pulau lainnya. Biarlah makin banyak orang-orang yang merasakan cinta kasih Tuhan lewat pelayanan GKI dimanapun GKI berada. Dan dimulailah Tuhan dari kami, gereja yang tidak besar, gereja yang mungkin jemaatnya tidak terlalu banyak. Mulai dari kami pribadi lepas pribadi di tengah keluarga kami. Kami mau membawa dampak Tuhan. Kami mau menjadi terang. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan yang baik ini bagi kami untuk berdoa dan mengangkat syukur kami. Kami naikkan doa yang jauh dari sempurna ini ke dalam tangan Tuhan yang juga menolong saudara-saudara kami yang sedang mengalami duka cita. Engkau yang membuat mereka kuat, menghibur mereka, dan memberikan sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus, kami naikkan doa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan melalui persembahan yang kita berikan saat ini demi pelayanan dan kesaksian di tengah-tengah persekutuan kita. Sama seperti firman Tuhan dalam Kolose 3 ayat 17, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku, bersama pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Begitu banyak waktu yang terluang, sedikit
Sebab kurang kasihku pada Yesus, mungkinkah hancur pula hatinya? Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Telah ku perhatikan sesama, atau ku biarkan tegak? Ku patut menghantarnya pada Kristus, dan kasih Tuhan harus ku sebar. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Jemaat diundang untuk berdiri. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, inilah persembahan kami Tuhan yang kami bawa dengan tulus hati sebagai rasa ungkapan syukur kami kepada Tuhan yang sudah memberikan berkat-berkat kepada kami. Biarlah Tuhan juga ajarkan kami untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Bapa, kuduskan persembahan ini, Engkau juga berkati orang-orang yang sudah Tuhan percayakan untuk menata persembahan ini. Biarlah persembahan ini boleh digunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.
Bencilah dosa, kasihilah pendosa. Bukalah hidup kita terhadap kehadiran mereka. Kiranya kasih Kristus yang telah kita terima memampukan kita untuk mengasihi para pendosa serta mereka yang berbuat jahat kepada kita. Karena Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Di jalan hidup yang lebar sempit, orang sedih mengerang. Tolong mereka yang dalam gelap, bawalah sinar terang. Pakailah aku jalan berkatmu, memancarkan cahayamu. Buatlah aku saluran berkat bagi siapa yang risau benar. Wartakan Kristus dengan kasih-Nya, pengampunan-Nya penuh. Orang kan datang apabila engkau menjadi saksi teguh. Pakailah aku jalan berkatmu, memancarkan cahayamu. Buatlah aku saluran berkat bagi siapa yang risau benar. Dalam pergumulan kita melawan dosa, kita nggak pernah sendiri. Ada Tuhan kita. Dan semakin kita dekat dengan Dia, semakin besar kasih yang kita rasakan buat kita. Dan kasih itulah yang memampukan kita mengasihi orang lain. Jadi arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Marilah kita pergi dengan membawa berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia yang telah memanggil setiap kamu pada terangnya yang ajaib akan menguatkan, mengokohkan, menghibur, memberikan kepada kita segala sesuatu yang dibutuhkan untuk melawan dosa dan menang atasnya. Karena Dialah yang punya kuasa dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin.